Udah saya buka kok nggak bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Mulai ya? Monggo Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahus sana'ul hasan. Wa salawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin. Ala sayyidil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma akrimna bil ikhlasi fin niyyati wal qawli wal amal. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah karena pada sore hari ini Allah masih memberikan kita kekuatan, masih memberikan kita kesehatan, sehingga kita bisa mengikuti, masih bisa melanjutkan kajian rutin kita dalam rangka mengkaji Ilmuddin Al-Daruri, yaitu dari kitab Al-Mukhtasar. Kita diberi Allah Subhanahu wa taala kesehatan untuk terus mengkajinya. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, kemarin kita sudah menjelaskan tentang masalah mut'ah. Al-mut'ah, yang dimaksud mut'ah di sini adalah malun yu'ta lil mutallaqah. Jadi harta ataupun uang yang diberikan kepada perempuan, in waqa'al firaqu min ghairi sababin minha. Jika perpisahan tersebut itu terjadinya bukan karena perempuan. Nah, kemarin kita sudah jelaskan panjang lebar. Nah, kemudian berapa uang yang diberikan tersebut jika sebab perpisahan tersebut itu dari pihak laki-laki, seperti laki-lakinya itu keluar dari Islam, umpamanya seperti itu, maka menurut ulama kadar yang diberikan oleh seorang mantan suami kepada istrinya itu tidak merupakan sesuatu yang ditentukan. Tergantung dari kesepakatan keduanya, kesepakatan antara suami dengan mantan suami dan istri tersebut. Kalau nanti tidak saling menyetujui, bagaimana? Tidak saling menyetujui, maka dilaporkan ke hakim. Nanti hakim yang menentukan berapa nominal yang harus dibayar oleh seorang suami. Tentunya si hakim itu dengan melihat kemampuan dari mantan suami tersebut. Dengan melihat kemampuan dari mantan suami tersebut. Jadi bukan sesuatu yang ditentukan berapa, umpamanya 100 juta ataupun 10 juta atau 1 juta atau 1 miliar, tidak. Tapi tergantung dari kesepakatan keduanya. Sepakat 100.000, 100.000 jadi. Sepakat umpamanya 1 juta, 1 juta. Tapi kalau terjadi saling tidak sepakat, maka nanti dilaporkan ke hakim. Hakimnya nanti yang akan menentukan berapa kadar atau nominal yang diberikan oleh mantan suami kepada istrinya tersebut. Tentunya bagi hakim tersebut itu dengan melihat keadaan ekonomi dari mantan suami tersebut. Begitu. Kemudian kita akan melanjutkan tentang bahasan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi. Di sini akan menjelaskan tentang seorang tuan, seseorang yang mempunyai budak ataupun seseorang yang mempunyai pembantu, umpamanya seperti itu. Maka apa yang harus dia lakukan kepada pembantu-pembantunya ataupun kepada jika dia mempunyai hewan, umpamanya apa yang harus dilakukan? Di sini dijelaskan wajib bagi pemilik budak
dan binatang ternak untuk menafkahi mereka dan tidak membebani mereka pekerjaan yang tidak mampu mereka lakukan dan tidak memukul mereka tanpa hak. Jadi kalau seseorang mempunyai umpamanya pembantu atau seseorang itu mempunyai hewan, maka kita harus juga menjaga tentang kemampuan mereka juga. Artinya kalau mereka itu sudah siangnya itu kerja, maka kita beri istirahatlah malamnya tanpa kita harus kita suruh-suruh dan lain sebagainya. Karena mereka juga manusia yang butuh pada istirahat. Itu kewajiban-kewajiban bagi seseorang tersebut. Tentunya hukum antara pembantu dengan budak itu beda ya. Jadi kita membahasnya di sini adalah budak. Begitu juga hampir sama dengan pembantu. Kalau pembantu itu kan akadnya sewa jasa begitu, sewa jasa. Tentunya tergantung dari kesepakatan gitu. Tergantung dari kesepakatan, tidak boleh diperjualbelikan. Orang merdeka itu kan tidak boleh diperjualbelikan. Beda kalau budak itu kan bisa diperjualbelikan karena hukum budak dalam Islam itu sama seperti barang. Jadi dalam Islam itu ada namanya perbudakan, tapi Islam sangat menganjurkan untuk memerdekakannya. Jadi tidak boleh menghilangkan hukum perbudakan, tetap ada sampai hari kiamat, tetap ada. Cuma kalau ada seseorang yang mempunyai budak, maka apa kewajiban tuannya tersebut? Yaitu tidak memberikan beban pekerjaan yang di luar kemampuannya. Artinya kalau seorang budak tersebut itu sudah bekerja siangnya, diberilah istirahat pada waktu malamnya, ataupun sebaliknya, Begitu juga bagi seseorang yang mempunyai hewan ternak, bisa itu domba, bisa itu sapi, bisa itu kerbau, maka juga harus memberikan sesuatu tersebut itu bisa memberikan rasa nyaman, tidak terlalu memberikan beban lebih di batas kemampuan dari hewan tersebut. Jadi kalau umpamanya hewan tersebut disuruh kerja umpamanya kayak seperti sapi untuk bajak sawah, maka nanti setelah zuhur biasanya petani-petani itu dibuat untuk kerja itu kan pagi sampai zuhur. Kemudian zuhurnya itu diistirahatkan, dikasih makan, dikasih minum. Begitu juga seorang budak, maka tuannya itu harus juga menjaga kekuatannya juga. Begitu. Jadi tidak boleh di siang malam dipekerjakan sampai namanya hewan itu kurus sekali, seperti nggak makan sama sekali. Tidak boleh. Dosa itu orang yang mempunyai hewan tersebut. Ataupun orang yang mempunyai majikan memberikan beban lebih di batas kemampuannya, maka itu juga berdosa. Maka juga tidak boleh sesuatu yang harus diketahui oleh yang memiliki hewan, tidak boleh memukul hewan kalau tanpa ada sebab. Sebabnya itu seperti apa? Biasanya kan kalau ada di kampung itu punya sapi ya, sapi itu ada yang nurut gitu, suruh ke kanan, ke kiri begitu. Ada yang suruh lurus. Tapi ada sebagian hewan itu tidak nurut dengan orang yang mempunyai sapi, suruh ke kanan malah ke kiri begitu. Akhirnya apa? Baru bisa nurut itu kalau dipukul, maka boleh untuk memukul, dan memukulnya pun itu tidak boleh di kepala. Memukulnya pun tidak boleh di kepala. Coba bayangkan, hewan saja tidak boleh kalau umpamanya seandainya diperbolehkan untuk mukul karena sebab tersebut, tidak boleh memukulnya itu pukulan kepala, apalagi manusia. Makanya dalam bab mendidik anak kemarin tersebut, kita sudah menjelaskan mungkin banyak lebar cara bagaimana untuk mendidik anak dengan benar. Jadi diperbolehkan seorang wali untuk memukul si anak karena untuk mendidik supaya si anak itu mengaku tentang ataupun merasakan apa yang dipesankan
belajarkan kepada dia dari orang tua itu benar-benar merasakan itu adalah sesuatu yang penting. Makanya apa? Ketika anak tersebut itu umur 10 tahun Hijriah, sudah genap umur tahun 10 Hijriah, dan tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban seperti sholat, maka boleh bagi orang tua untuk memukul si anak tersebut. Tapi ingat, pukulannya adalah pukulan yang mendidik. Artinya pukulan yang mendidik itu pukulan yang tidak memberikan rasa jeda atau jera juga, tidak seperti itu. Mukulnya apa? Tapi pelan, kayak seperti orang hanya seperti orang menempelkan tangan ke bagian dada ataupun bagian kaki, menempelkan, bukan dipukul. Itu juga tidak juga pelan, tidak juga terlalu sehingga mengakibatkan luka bagi si anak tersebut. Itu dan tujuannya harus mendidik, Dan ketika memukul tersebut itu harus menjauhi dari perkara-perkara yang bisa membahayakan si anak, terutama kepala. Itu tidak boleh. Jika saja hewan saja tidak boleh untuk memukul kepala, apalagi manusia. Jadi kita harus tahu aturan-aturan bagaimana kita mendidik anak. Begitu juga aturan-aturan bagaimana kita mempunyai hewan. Harus tahu. Jadi tidak boleh untuk memukul hewan yang kita punyai kecuali karena tidak bisa diatur dan bisa dia itu mengikuti arahan kita. Kalau dengan dipukul, maka boleh dipukul asalkan tidak di kepala. Bisa di pantatnya, bisa di kakinya, begitu. Maka biasanya hewan meskipun tidak mempunyai akal, itu akan mengikuti apa yang diarahkan oleh yang mempunyai hewan tersebut. Jadi memberikan makanan, kemudian tidak memforsir tenaganya, artinya tidak boleh memberikan pekerjaan kepada hewan tersebut di batas kemampuannya. Bagaimana caranya? Ya kalau umpamanya dia dipekerjakan pagi, kayak umpamanya kuda gitu kan, pagi sampai siang, ya sudah sisanya itu dibuat untuk istirahat dan diberikan makanan. Harus tahu itu. Begitu juga yang lain, seperti punya burung, seperti punya ayam, dan lain sebagainya, juga harus diberi makanan. Bukankah ada cerita bahwasanya ada seorang perempuan kalau nggak salah pada zaman Nabi atau pada zaman Yahudi itu, orang-orang Yahudi. Saya yang belum nggak ingat bahwasanya ada seseorang perempuan yang menganiaya kucing. Artinya apa? Ketika dia itu memelihara kucing tapi tidak diberi makan. Diikat, kemudian mau makan, dilarangnya. Kemudian meninggal, kemudian mati. Maka perempuan tersebut itu masuk neraka karena sebab kucing tersebut. Begitu juga sebaliknya, pada zaman Bani Israel, pada zaman kaumnya Nabi Musa alaihissalam, bukankah ada seseorang tersebut itu adalah perempuan yang biasanya itu berbuat zina, berbuat dosa besar. Apa? Ketika itu suatu ketika perempuan melihat ada seekor anjing itu sedang kehausan, tapi tidak tahu cara untuk mengambil air. Pada waktu itu mengelilingi sumur, ada airnya, tapi tidak tahu untuk bisa mengambil air tersebut. Akhirnya apa? Akhirnya perempuan tersebut itu mencopot melepaskan sepatunya, kemudian diambil air, kemudian diminumkan. Apa katanya? Apa kata para malaikat? Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya karena sebab dia berbuat baik, dia memberikan minum kepada anjing. Yang diberikan minum itu adalah hewan, anjing. Kemudian orangnya itu adalah orang yang berbuat dosa besar. Diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala.
Jadi dalam Islam itu ada cara-cara ataupun aturan-aturan orang yang mempunyai hewan bagaimana harus memperlakukan hewannya. Yaitu pertama garis besarnya adalah memberikan makanan. Yang kedua, tidak memberikan beban lebih kepada hewan tersebut di batas kemampuannya dan tidak boleh memukul kecuali karena sebab. Dan ketika memukul tidak boleh di kepala. Itu. Kemudian yang berikutnya para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, di sini dijelaskan wajib bagi seorang istri. Kalau kemarin kita jelaskan hak-hak yang diwajibkan kepada seorang suami kepada istri, ya kan, nafkah, kemudian mahar, kemudian mut'ah itu kan. Kalau ini sebaliknya. Sebaliknya artinya ada hak-hak yang harus dipenuhi oleh seorang istri kepada suaminya. Kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang istri kepada suaminya. Di antaranya, wajib bagi seorang istri untuk menaati suaminya pada dirinya, kecuali dalam perkara yang tidak halal. Jadi ketika seorang suami ingin bersenang-senang dengan istri, tidak boleh seorang istri itu menolak kecuali karena uzur syar'i, sebab yang dibenarkan oleh syarak. Ketika seorang suami mengatakan bahwasanya kamu jangan memakan bawang putih karena nanti bau, begitu kan? Maka harus mentaati perintah dari seorang suami. Bahkan sebagian ulama itu adalah perkara yang bisa kalau tidak tidak dituruti bisa berdosa sang istri tersebut. Diajak berhubungan suami istri tidak boleh menolak kecuali memang karena uzur yang dibenarkan seperti haid kemarin kita jelaskan, kemudian nifas itu kan, atau lagi sakit, maka itu adalah uzur yang dibenarkan. Kalau tidak, kalau dari perempuan tersebut itu tidak punya uzur, menolak ajakan seorang suami, maka itu dosa besar, akan dilaknat oleh para malaikat yang ada di langit. Akan dilaknat oleh para malaikat. Makanya harus diketahui oleh seorang istri. Kemudian juga salah satu yang harus dimengerti bahwasanya seorang istri itu tidak boleh untuk memasukkan seseorang ke rumahnya kecuali apa? Kecuali dengan izin sang suami. Meskipun orang yang akan masuk itu adalah siapa? Orang yang paling dekat sekalipun. Orang yang paling dekat sekalipun, yaitu ibunya, ataupun bapaknya, ataupun adiknya. Maka tidak boleh memasukkan orang-orang tersebut, apalagi orang lain, kecuali dengan izin dari sang suami. Kecuali dengan izin sang suami. Dan tidak boleh keluar juga. Tidak boleh keluar seorang istri itu dari rumah sang suami tadi, kecuali dengan izin sang suami. Keluar izin. Ataupun karena darurat. Seperti apa? Seperti menuntut ilmu. Dia tidak bisa ilmu yang daruri. Ilmu daruri itu yang bagaimana? Ilmu yang berhubungan bagaimana dia itu menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan benar, bagaimana dia beribadah dengan benar, seperti bagaimana wudhu dengan benar, bagaimana sholat dengan benar, bagaimana puasa dengan benar, atau hukum-hukum itu yang berhubungan dengan cabang, yaitu seperti masalah haid, masalah nifas, masalah istihadah juga. Bahkan tidak boleh bagi seorang suami untuk melarang istrinya keluar dari rumah kalau dia sendiri tidak bisa mengajarkannya, tidak bisa mengajarkan kepada istrinya dan tidak mau mendatangkan orang lain untuk mengajarnya.
maka haram, tidak boleh bagi seorang suami untuk melarangnya. Maka meskipun tidak mendapatkan restu dari, tidak mendapatkan izin dari seorang suami, maka boleh bagi dia untuk apa? Untuk pergi dari rumah. Kenapa? Karena suami sendiri nggak mau mengajarkan. Karena mungkin tidak bisa, ataupun bisa tapi tidak ada waktunya. Dan dia tidak mendatangkan orang yang mampu untuk bisa mengajarinya. Maka tidak boleh. Jadi kalau dia keluar itu karena darurat, maka diperbolehkan. Seperti itu tadi, menuntut ilmu agama. Menuntut ilmu agama. Kemudian juga yang harus diperhatikan juga, kalau seorang istri itu bagaimana kalau dia itu ada di rumah. Di rumah takutnya nanti ada orang yang mau berbuat jahil kepadanya umpamanya. Berbuat jahil kepadanya atau ingin berbuat sesuatu yang tidak diinginkan. Boleh bagi dia untuk keluar karena itu dianggap sebab yang bisa dibenarkan. Atau apa? Atau rumahnya itu terbakar. Masa rumah terbakar tetap di situ aja. Boleh bagi dia untuk keluar rumah. Tapi kalau bukan karena sebab, maka tidak diperbolehkan. Dan bagi seorang suami juga, itu tidak boleh untuk melarang bagi seorang istri untuk silaturahim. Kalau ada, atau begini, umpamanya dia itu seorang istri ingin bersilaturahim dengan pamannya atau dengan bibinya atau dengan orang tuanya umpamanya seperti itu, atau mengizinkan bagi seorang suami mereka orang tuanya itu untuk bersilaturahim ke rumahnya, untuk bersilaturahim ke rumahnya. Jadi begitu. Jadi tidak boleh seorang istri menolak ajakan seorang suami kecuali karena sebabnya dibenarkan, kecuali karena sebab yang dibenarkan. Kemudian di sini dijelaskan wa an la tasuma, tidak berpuasa sunnah, tidak boleh berpuasa sunnah. Jadi seorang istri kalau suami itu ada di rumah, maka tidak boleh dia berpuasa sunnah kecuali dengan seizin sang suami. Puasa sunnah tidak boleh. Berdosa dia. Kan butuh ilmu berarti kan. Ada seseorang ingin berbuat baik, tapi tidak ada ilmunya. Ingin apa? Ingin berbuat baik, yaitu puasa sunnah. Puasa sunnah itu kan baik. Tapi dalam satu sisi dia tidak mempunyai ilmu. Sehingga apa? Sehingga dalam satu sisi dia ingin berbuat baik, tapi dalam satu sisi yang lain dia berdosa. Kenapa? Karena dalam Islam tidak boleh seorang istri itu untuk berpuasa sunnah kalau suaminya itu ada di rumah, kecuali dengan izinnya. Kecuali dengan seizinnya. Kenapa? Karena bisa-bisa saja pada sewaktu-waktu seorang suami itu ingin apa? Ingin berhubungan suami istri dengan istrinya. Bisa saja seperti itu. Maka tidak boleh seorang istri untuk berpuasa puasa sunnah tanpa seizin dari sang suami. Kecuali kalau puasa tersebut adalah puasa yang wajib, puasa Ramadan, atau puasa yang wajib, puasa qadha umpamanya. Masih banyak masih banyak yang harus dia bayar dalam masalah mengqadha puasa. Kalau mengqadha puasa, kalau ada hari-hari yang lain masih memuat, maka dianjurkan juga bagi istri itu juga mendapatkan izin dari suami. Kalau itu adalah puasa qadha. Kalau puasa Ramadan, maka meskipun tidak mendapatkan izin, maka boleh bagi seorang istri untuk menentang larangan suami. Enggak boleh kamu puasa Ramadan, bahkan dosa itu. Seorang suami melarang seorang istri untuk
tidak berpuasa Ramadan, atau seorang istri menuruti larangan daripada sang suami. Karena kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk kalau itu bisa mendatangkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak boleh seseorang, bahkan seseorang seorang perempuan itu yang paling afdol, yang lebih banyak pahalanya itu ketika dia sholat itu di rumah. Ketika sholat di rumah, kita tahu bahwasanya sholat jamaah itu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sholatul jamaati al jamaatu afdalu min sholatil fardhi bi khamsin wa ishrina darajah, dalam satu riwayat bahwasanya sholat jamaah itu lebih utama daripada sholat sendirian dengan derajat 25. Dalam satu riwayat kan begitu. Akan tapi bagi seorang perempuan itu lebih baik sholat jamaah di rumah. Semakin dia itu tertutup, tidak sering keluar dan lain sebagainya, semakin bagus dan semakin mendapatkan pahala yang sangat banyak. Bahkan salah satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya perempuan itu lebih utama dia itu sholat di rumahnya daripada sholat jamaah di masjidku, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi seorang perempuan, seorang istri atau seorang perempuan yang sholat jamaahnya itu di rumah itu lebih utama daripada dia sholat jamaah di masjidku. Masjidku itu maksudnya apa? Masjid Nabawi. Kita tahu bahwasannya ada 3 masjid yang mempunyai keistimewaan, yaitu Masjidil Haram. Orang yang sholat jamaah atau sholat sendirian, ketika di masjid tersebut itu akan dilipat gandakan pahalanya. Atau yang kedua itu adalah sholat di Masjidil Aqsa, akan dilipat gandakan. Beda dengan masjid-masjid yang lain. Kemudian juga sholat di masjidnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Masjid Madinah, maka akan dilipat gandakan. Bahkan dalam satu riwayat, orang yang sholat di masjidnya Nabi itu akan mendapatkan pahala khamsumi'ati alaf. Jadi 500.000. 500.000 pahala ataupun gandaan pahala, saking banyaknya. Walaupun seperti itu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sholat jamaahnya seorang perempuan di rumahnya itu lebih utama. Berarti kalau lebih utama itu lebih banyak pahalanya daripada dia sholat jamaah di masjidku. Padahal kita tahu sholat di masjidnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan mendapatkan pahala 500.000. 500.000 pahala ataupun derajat. Karena dilipat gandakan di masjid-masjid tersebut. Karena itu sesuai dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la tushaddur rihalu illa ila salasati masajid. Janganlah kamu pergi untuk sholat ke masjid tertentu kecuali pada 3 ini. 3 masjid, yaitu Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Karena sholat di tempat-tempat tersebut itu akan dilipat gandakan. Karena beribadah pada berkunjung pada tempat-tempat tersebut itu akan melipatkan pahala. Tapi kalau masjid-masjid yang lain itu sama aja. Saya ingin sholat di Masjid Istiqlal. Kenapa? Karena Masjid Istiqlal itu masjid yang paling besar se-Asia. Masjid yang paling mentereng di Jakarta. Apalagi baru direnov umpamanya. Itu sama saja sholat jamaah kalau memenuhi syarat rukunnya dengan sholat di masjid yang di tempat-tempat Anda, tempat-tempat para jamaah sekalian. Kecuali pada 3 ini. Kecuali pada 3 masjid ini. Begitu.
Dan ini juga yang harus kita perhatikan bersama, itu bukan menjadi dalih sebagian orang melarang untuk ziarah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan hadis ini. La tushaddur rihalu illa ila salasati masajid. Jangan kalian bepergian kecuali pada 3 masjid ini. Katanya tidak boleh, kata mereka, ziarah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita katakan, mana yang melarang? Kata-kata yang melarang itu mana? Ini pengertiannya adalah tidak apa namanya, nggak usah kamu itu pergi ke masjid tertentu, masjid Istiqlal, masjid Jonggol, masjid Bekasi dan lain sebagainya. Kalau kamu itu apa? Ingin tujuannya beribadah, ingin jamaah, sama aja pahalanya. Sama aja, kecuali pada 3 masjid ini hanya menjelaskan tentang itu. Tapi mereka, kelompok-kelompok yang mengharamkan ziarah kubur, memakai dalil ini, memakai hadis ini untuk berdalih, melarang seseorang tersebut untuk pergi ke Madinah untuk ziarah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Paham? Mereka nggak paham sama sekali. Pemahaman yang benar itu tentang beribadah, itu tentang sholat, itu tentang sholat jamaah umpamanya. Nggak usah sholat jamaah di tempat di masjid pulan, di masjid ini, sama aja pahalanya kalau memenuhi syarat dan rukunnya. Kecuali dengan 3 masjid itu, maka akan dilipat gandakan. Itu arti yang sebenarnya. Tapi mereka itu apa? Mengatakan tidak boleh bepergian dari Indonesia untuk ke Madinah untuk ziarah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena ada hadisnya ini. Mana yang mengatakan itu melarang ziarah Nabi? Tidak ada. Bahkan yang terbaru, karena kita kita debat seperti itu, apa kata mereka? Kata mereka di di buku-buku mereka ada namanya ya, dalih mereka itu maksudnya itu mereka tidak memperbolehkan untuk ziarah Nabi, ziarah ke makam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan hadis ini. Kalau mereka itu kan dalil ya. Kalau kita itu dalil, kalau dalil itu untuk kebenaran. Kalau mereka itu memakai hadis tapi tidak benar, itu adanya dalil itu kalau supaya bisa membedakan aja begitu. Jadi mereka memakai hadis ini untuk mengharamkan ziarah kubur. La tusaddur rihalu illa ila salasati masajid. Tidak boleh bepergian kalau tujuannya untuk ziarah Nabi. Kata mereka begitu. Enggak ada. Yang benar itu artinya seperti itu tadi. Enggak usah pergi kamu itu ke masjid Sikulan, ke masjid Fulan. Karena tujuannya untuk beribadah, karena untuk jamaah. Karena sama. Kecuali pada 3 ini, karena akan dilipat gandakan. Itu artinya. Yang sebenarnya begitu. Tapi mereka dibelokkan kepahaman yang benar itu. Makanya kita harus tahu seperti itu. Makanya dalam kitab Syekh An-Nawawi, Syekh Nawawi, namanya Al-Azkar, Azkarun Nawawi, zikir-zikir yang dikumpulkan oleh Al-Imam An-Nawawi itu ada bab tentang babu ziarati kubrin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Cetakan dari Arab Saudi yang sekarang itu dirubah. Apa katanya? Ziaratu Masjidin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nauzubillah. Apakah mereka itu tidak mendengar, tidak tahu tentang hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang ziarah? Zuru al-kubur fa innaha tudzakirukum bil akhirah. Berziarahlah kubur karena itu akan mengingatkan kalian tentang hari akhir. Mereka apa enggak tahu ya? Melarang seseorang untuk ziarah baginda, seseorang untuk ziarah pada wali ataupun apalagi baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi intinya perempuan tersebut semakin dia itu tersembunyi, semakin dia tertutup, maka dia akan mendapatkan pahala yang lebih banyak. Seperti itu tadi, bahwasanya sholat jamaah di rumahnya perempuan itu lebih utama daripada dia sholat jamaah di masjidku. Masjid mana itu? Masjid Nabawi padahal. Apalagi masjid-masjid yang ini. Karena perempuan itu sangat-sangat dianjurkan untuk tertutup.
Kenapa? Karena dalam hadis itu kalau perempuan tersebut itu keluar, maka istasyrafaha syaiton. Syaitan itu akan mengintip. Jadi begini, mana si perempuan itu begitu? Mana si perempuan? Karena apa? Karena ingin menjatuhkan ke maksiat itu. Karena memang ada hadisnya. Maka apa namanya Islam ataupun agama kita sangat-sangat menganjurkan untuk tertutupnya seorang perempuan. Semakin dia tertutup, semakin dia tidak apa namanya jarang keluar, semakin dia mendapatkan pahala yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Ya boleh, boleh seseorang itu. Tapi yang lebih utama tadi kan dijelaskan. Boleh seorang perempuan itu untuk ziarah, pergi. Tapi kalau madzhab Syafi'i kan harus ada suaminya, harus ada mahramnya. Nah, kan begitu. Boleh. Begitu juga dia kalau sholat di masjid. Boleh. Tapi yang lebih utama itu maksudnya apa? Lebih banyak pahalanya. Kalau perempuan tersebut itu keluar disertai dengan suami, atau disertai dengan mahram, kemudian sholat, ya dia mendapatkan pahala. Tapi kalau dia itu sholat di rumah dengan anaknya, umpamanya seperti itu jamaah, maka akan mendapatkan pahala yang lebih. Akan mendapatkan pahala yang lebih. Jadi semakin perempuan itu tertutup, maka semakin dia itu mendapatkan pahala yang lebih banyak. Jadi bukan tidak boleh ya, perempuan itu untuk ziarah kubur boleh. Bukan tidak boleh perempuan itu sholat di masjid, boleh. Tapi yang lebih banyak pahalanya itu kalau itu dilakukan di rumah. Jadi sholat jamaah itu dilakukan di rumah. Boleh, boleh. Ya gitu. Jadi mungkin itu yang bisa kita sampaikan untuk pertemuan pada hari ini. Kayaknya juga pertemuan ini adalah pertemuan yang terakhir. Artinya kita sudah menyelesaikan apa namanya al-mukhtasar. Al-mukhtasar. Jadi pertemuan-pertemuan. Ya beda, beda. Maksudnya itu pahala jamaah apa namanya jamaah itu kalau diterima oleh Allah itu akan mendapatkan 25 umpamanya. Di masjid 25, di rumah 25. Tapi dia akan mendapatkan pahala tambahan kalau di rumah. Yaitu apa? Semakin tertutup tadi. Semakin tertutup. Jadi gitu. Semakin tertutup itu semakin lebih baik dan akan mendapatkan pahala lebih banyak. Jadi itu ya yang bisa kita sampaikan para jamaah sekalian. Kemarin sudah kita menyelesaikan tentang akidah. Kembali lagi kita sangat senang saya itu kalau mengulang-ulangi ilmu akidah karena banyak sekali orang-orang itu yang mengaku berilmu tapi tentang akidah itu kal atfal seperti anak-anak begitu. Sehingga mereka itu naudzubillah kayak tidak punya rasa takut sama sekali mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Apa namanya meyakini Allah Subhanahu wa taala sama dengan makhluknya. Kemarin kita sudah menjelaskan mungkin secara apa terperinci tentang ilmu-ilmu tentang akidah keyakinan karena kitab Mukhtasar ini kitab yang terdiri dari 3 komponen atau 3 apa namanya fan. Yang pertama itu tentang akidah, kita sudah menjelaskan. Ya, insya Allah pada pertemuan berikutnya insya Allah bisa diatur, bisa diulangi lagi umpamanya tergantung dari adminnya. Jadi insya Allah dengan kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, kita mengaji ini, kita berdoa semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat bagi kita di dunia dan akhirat. Kan percuma ya kalau kita mengaji tapi mengajinya itu tidak disertai dengan niat ikhlas karena Allah. Kemudian juga tidak dihadirkan niat pada diri kita. Yang dihasilkan apa? Hanya rasa capek. Itulah pengertian ataupun bedanya orang yang mengerti, paham, disertai dengan ilmu agama dengan orang yang beribadah tanpa
disertai dengan ilmu agama. Kelihatannya dia itu apa? Berbuat baik, tapi tidak didasari dengan ilmu. Dan jadinya apa? Jadinya sedikit hasilnya. Kenapa? Karena dia itu umpamanya contohnya tidak dihadirkan dalam hatinya tentang niat yang baik, ikhlas karena Allah. Jadi kita berharap dengan berakhirnya kitab Al-Mukhtasar ini kita mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Kita paham tentang ilmu akidah, tujuannya tidak ada lain supaya kita selamat di dunia, juga tidak berhenti pada kita juga. Harus kita tanamkan kepada anak kita, kepada istri, kepada suami, kepada orang tua, kepada tetangga, dan lain sebagainya. Kita harus juga menanamkan kepada mereka. Juga kita sudah menyelesaikan kemarin tentang bab muamalat meskipun tidak panjang lebar. Begitu juga tentang mandi, tentang toharoh, bersuci yang benar, wudhu dengan benar, sholat dengan benar, puasa, haji juga kemarin. Juga yang terpenting juga kita telah menyelesaikan tentang bahasan kewajiban-kewajiban hati, maksiat-maksiat yang dilakukan oleh badan, dan taubat kemarin kita sudah jelaskan. Semoga semakin kita itu menerima ilmu, semakin kita itu ingin tambah. Semakin kita itu ingin tambah, itu berarti orang tersebut tanda-tanda orang yang dikehendaki Allah Ta'ala baik kepadanya. Mayuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Orang yang dikehendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala kebaikan tentangnya. Kebaikan berarti apa? Diarahkan orang tersebut untuk masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tanda-tandanya Allah memberikan kepahaman tentang ilmu agama. Salah satu tanda ciri bahwasanya dia itu ingin paham, itu selalu haus untuk menimba ilmu agama, dan semoga kita menjadi orang yang dikehendaki Allah, kebaikan kepada kita dan paham tentang ilmu agama, dan semoga kita seperti halnya kita dikumpulkan di dunia, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan kita di surganya ketika panas, ketika akhirat itu ilmu-ilmu kita yang pernah pelajari kita ajarkan itu bisa menaungi kita, menjadikan kita itu di akhirat tidak kepanasan umpamanya. Seperti itu. Semoga Allah mengabulkan doa-doa kita. Amin amin ya rabbal alamin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita baca tahlil, sholawat, dan istighfar. La ilaha illallah. Allahumma salli ala Muhammad. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Barakallahu fikum.